Warga Indonesia keturunan Cina di Indonesia alias Cindo ternyata keren banget ya. Mereka nunjukin nasionalismenya dengan mendukung timnas Indonesia saat melawan timnas Cina. Ini berbeda banget dengan etnis Cina yang di Malaysia dan Singapura yang justru mendukung timnas Cina. Ini terlihat di sebuah postingan akun TikTok @nita_susanti19ktk_jb pada 21 Agustus lalu. Video itu memperlihatkan perbedaan warga keturunan Cina di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Masyarakat keturunan Cina di Indonesia terlihat ikut menyanyikan lagu hits Diputusin Pacarmu guna menyemarakkan dukungan untuk timnas. Sementara supporter Malaysia dan Singapura justru membentangkan bendera Cina dan mendukung mereka. Yang lebih mengejutkan lagi, cerita tentang komunitas keturunan Cina yang kembali ke Cina sejak tahun 1965 juga ikut viral. Banyak video memperlihatkan komunitas ex-Indonesia di Cina yang ternyata masih fasih berbicara bahasa Indonesia meskipun sudah puluhan tahun tinggal di Cina. Bahkan ada yang masih hafal lagu-lagu Indonesia dan mengenang kehidupan mereka saat tinggal di Indonesia dulu. Masih bisa bahasa Indonesia? Bisa. Ibu orang mana? Jakarta? Jakarta. Kalau ibu Malang. bisa bahasa Jawa? Bisa sih. Di rumah masih sering pakai bahasa Jawa? Enggak ya? Sama temen-temen. Di Indonesia masih ada saudara, Bu? Ada. Masih ada juga ya? Banyak. Ibu nggak ada lagi? Nggak ada. Kalau ibu masih ada, masih banyak. Masih sering nggak balik ke Indonesia? Berapa tahun sekali, Pak? Beberapa tahun sekali. Kalau ibu? Sudah lama nggak pernah pulang. Tapi masih bisa bahasa Indonesia loh. Bisa, di sini masih ada orang Malang. Oh masih ada. Ada perkumpulannya, Bu? Ada. Ada. Macung. Sering Rione. Ibu pulang ke sini tahun berapa, Bu? Riolingin. Tahun 60? Iya. Kalau ibu? Juga. Sama juga, tahun 60 ya? Hari ini datang juga buat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ya? Yes. Fenomena ini membuat banyak netizen Malaysia heran sekaligus iri. Mereka mempertanyakan kenapa identitas Indonesia bisa begitu kuat melekat pada komunitas keturunan Tionghoa, bahkan setelah puluhan tahun meninggalkan Indonesia. Tidak sedikit netizen Malaysia yang kemudian mulai membandingkan kondisi negaranya sendiri. Mereka menilai integrasi sosial di Indonesia mungkin lebih berhasil karena penggunaan bahasa nasional yang lebih dominan dan budaya nasional yang lebih menyatu. Namun di sisi lain, perdebatan ini juga memunculkan banyak kritik. Sebagian orang mengingatkan bahwa tidak adil jika seluruh komunitas Tionghoa di Malaysia dianggap tidak nasionalis hanya karena ulah sebagian kecil netizen sepak bola atau viral di media sosial. Sebab di Malaysia sendiri juga banyak warga keturunan Tionghoa yang sangat mencintai negaranya dan aktif membangun Malaysia. Begitu juga di Indonesia. Perjalanan hubungan antara negara dan komunitas Tionghoa tidak selalu mulus. Ada masa-masa sulit dalam sejarah Indonesia yang pernah dialami komunitas Cindo. Tetapi justru karena perjalanan panjang itu, banyak yang menilai rasa nasionalisme mereka menjadi semakin kuat. Kini perdebatan soal Cindo, Cimai, dan identitas nasional kembali menjadi topik besar di media sosial Asia Tenggara. Dan satu hal yang paling menarik perhatian publik adalah bagaimana sepak bola ternyata bisa membuka diskusi yang jauh lebih dalam tentang identitas, loyalitas, dan rasa cinta terhadap negara. Karena pada akhirnya, nasionalisme bukan soal darah keturunan berasal dari mana, tetapi soal negara mana yang benar-benar dianggap sebagai rumah. Rasan tak yang orang Cina agak susah untuk terima Melayu dalam semua aspek? Kata kaum Cina di Kelantan dan Terengganu juga susah nak undi parti Melayu, apatah lagi parti Islam. Meskipun gaya hidup mereka di sana persis orang-orang Melayu. Sebabnya satu saja, kerana kaum Cina memegang ekonomi negara. Mana-mana kaum yang memegang sesebuah ekonomi negara tidak akan mudah tunduk dan memberi mandat kepada kaum yang tidak menguasai ekonomi negara. Seperti kaum Melayu. Sesungguhnya kaum yang memegang ekonomi negara adalah kaum yang kuat. Takkan mereka nak dengar pada kaum yang tidak boleh menguasai ekonomi negara. Buatlah baik macam mana pun, bantulah macam mana pun, bukan mudah untuk mereka memberi mandat kepada parti yang didominasi oleh orang Melayu. Itu sebabnya penting untuk kaum Melayu mengimbangi ekonomi negara. Maka ini saatnya untuk kita berubah bersama-sama. Guys, ini ada info yaitu Malaysia panas. Kenapa Cindo lebih nasional dibandingkan China, Malaysia, dan Singapura gitu guys ya. Nah, kira-kira infonya seperti apa? Yuk langsung kita simak bareng-bareng, kita reaction seperti biasa. Buat kalian baru mampir, jangan lupa dibantu subscribe Dede Kelvin Reaction ya. Ini channel terbaru aku, jadi mohon maaf, seribu maaf ya. Jangan lupa bantu subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar dan dipermudahkan urusannya, sehat selalu gitu ya. Dan kita langsung komentari, kita reactionnya video ini guys. Indonesia itu punya 10 juta orang Cina, tapi nggak ada satu yang dukung tim Cina. Lu juga Cina, Fior? Cindo. Adek, kamu Cina ke Melayu? Di Cina ke Melayu? Cina lah. Cina cakap Cina lah, You get from China? Hello, where you from? Cina, Malaysia.
Oh, Indonesia. Keturunan Tionghoa di Indonesia nggak usah diragukan lah nasionalismenya. Dari Cina Indonesia ya, kira Cina Malaysia. Mereka itu beda banget dengan keturunan Cina di Malaysia yang cuma bisa berbahasa Cina. Jujur ya, ini pertanyaan yang paling sering bikin kuping orang Cindo panas. Kamu kan orang Cina, kok nggak bisa bahasa Mandarin? Di Malaysia, kalau kamu Chinese dan nggak bisa Mandarin, ada julukannya. Kami Cina orang bukan tidak pandai cakap Melayu, tapi bila kami cakap Melayu macam potong sayur. Jom ah, kita pergi luar makan. Jom teh ayo kali ya, jom kita bahasa Melayu tak penting atau rasa tak high class. Semuanya salah Cina. Semua salah Cina. Kenapa China di Indonesia atau Cindo dianggap jauh lebih nasionalis dibanding China di Malaysia dan Singapura? Padahal nenek moyang mereka sama-sama berasal dari China. Perdebatan ini sekarang meledak di media sosial Asia Tenggara. Saat timnas Indonesia melawan China, banyak Cindo justru mati-matian mendukung Indonesia. Bahkan ada yang membela supporter Indonesia ketika dihina netizen China. Tapi di Malaysia, viral banyak netizen marah karena sebagian Cimai justru mendukung timnas China dibanding Malaysia. Belum lagi isu banyaknya Cimai yang disebut tidak bisa bahasa Melayu sampai memicu keributan di parlemen Malaysia. Yang paling mengejutkan, komunitas keturunan China yang sudah kembali ke Cina sejak tahun 1965 ternyata masih fasih bahasa Indonesia dan masih hafal lagu-lagu Indonesia sampai hari ini. Kenapa bisa begitu? Apa yang sebenarnya membuat identitas Indonesia begitu kuat melekat pada Cindo? Simak video ini sampai akhir, karena faktanya bikin Asia Tenggara panas. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengingatkan rakyat Malaysia yang enggan menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan supaya tidak tinggal di negara ini. Pagi ni saya tengok berita. Kita punya Agong kan cakap. Agong cakap apa sudah? Agong kita cakap, kalau tak terima bahasa Melayu, lebih baik jangan duduk Malaysia. Betul lah apa yang di-Pertuan Agong cakap. Kalau tak terima bahasa Melayu, lebih baik jangan tinggal kat Malaysia. Kita dalam negara kita sendiri, bahasa kita pun tidak dihormati. Kenapa kita selalu rasa teruja bila ada orang Cina dan India di negara kita yang boleh bercakap dalam bahasa Melayu dengan fasih? Malaysia tak boleh jadi macam Indonesia yang bangsa Cinanya fasih berbahasa. Di luar aku selalu bilang kalau aku orang Indonesia. Aku nggak pernah bilang bahwa aku Chinese Indonesia. Selama 23 tahun, selalu ditanyain, Kak, asalnya dari mana? Atau where are you from? Aku selalu tiap kali jawab, dari Bali, Mas. Oh, dari Bali? Bisa bahasa Bali kah? Kalau membahas soal nasionalisme keturunan Tionghoa di Asia Tenggara, perdebatan ini selalu panas dan sensitif. Namun belakangan, media sosial kembali ramai setelah banyak netizen membandingkan sikap Cina Indonesia atau Cindo dengan Cina Malaysia atau yang sering disebut Cimai. Perdebatan ini bahkan sampai menyeret isu bahasa, sepak bola, hingga loyalitas terhadap negara. Yang membuat heboh, banyak netizen menganggap Cindo justru lebih nasionalis dibanding komunitas Tionghoa di Malaysia maupun Singapura. Bahkan perdebatan ini sampai viral di TikTok, Facebook, dan X karena dianggap menyentuh identitas nasional sebuah negara. Dan yang paling bikin publik Malaysia panas, pembandingnya muncul langsung dari dunia sepak bola. Saat timnas Cina menghadapi Malaysia, banyak netizen mengunggah video dan komentar yang menunjukkan sebagian Cimai justru mendukung timnas Cina dibanding Malaysia. Hal ini langsung memicu kritik keras dari netizen Melayu hingga beberapa tokoh politik Malaysia. Mereka mempertanyakan, kenapa masih ada warga keturunan Tionghoa yang dianggap belum sepenuhnya menyatu secara nasionalisme. Jangan mentang-mentang saya suku Kita belajar lagi bahasa Cina katanya. Tionghoa gitu ya, suku keturunan. Kalian kira saya tuh selalu bela negara saya. Tionghoa Indonesia itu lebih patriotik loh dibanding Malaysia. Lim Kun Hyat, pendiri Partai Tionghoa Indonesia yang menyuarakan nasionalisme dari kalangan Tionghoa. Aksi Cindo yang membalas perlakuan Cina terhadap supporter Indonesia di GBK. Saya tidak pernah menyangka bahwa malam hari kemarin saya berkesempatan untuk bertemu dengan salah seorang hebat yang sangat mencintai negerinya. Warga Indonesia keturunan Cina di Indonesia alias Cindo ternyata keren banget ya. Mereka nunjukin nasionalismenya dengan mendukung timnas Indonesia. Chinese di Indonesia itu ada lebih dari 10 juta orang guys. Itu yang ngaku ya. Yang nggak ngaku alias yang mungkin udah keturunan, pastinya jumlahnya akan lebih banyak daripada itu. Nah, di samping aku udah ada 2 ibu Kui Xiao.
Dengan siapa namanya? Huang Huiling. Kau Tuh, orang Tiongkok juga ikut meramaikan HUT ke-78 RI di Beijing, guys. namanya siapa? Tai Piyue. Masih bisa bahasa Indonesia? Bisa. Bahkan isu bahasa Melayu kembali diungkit. Sampai hari ini, di Malaysia masih sering muncul perdebatan soal banyaknya warga keturunan Cina yang tidak lancar atau bahkan tidak bisa menggunakan bahasa Melayu dengan baik. Topik ini berkali-kali memicu keributan di parlemen Malaysia dan media sosial. Sebagian netizen Malaysia menilai hal tersebut menjadi tanda bahwa integrasi nasional di Malaysia belum sepenuhnya berhasil. Apalagi sistem pendidikan di Malaysia memang sejak lama terbagi berdasarkan sekolah nasional, sekolah Cina, dan sekolah Tamil. Akibatnya, interaksi antar etnis dianggap tidak sekuat di Indonesia. Kita, dalam negara kita sendiri, bahasa kita pun tidak dihormati. Bahkan ada orang lebih mementingkan bahasa Inggeris. Orang Indonesia ni dia berbangga dengan bahasa Indonesia baku. Kami Cina orang bukan tidak pandai cakap Melayu. Tapi bila kami cakap Melayu macam potong sayur. Semalam itu kota saya tolak pergi tinting. You datang Sikalang boleh tak? Pergi tengok pertandingan badminton lah. You semalam kenapa tidak mari kerja? MC banyak cantik Sul you bawa mari itu palang. Parang? Buat apa bos? Bukan palang. Palang Palang? Ini? Itu palang kemarin sampai punya Pak. Yang bikin simpan kerupuk kah? Itu palang. Barang. Betul apa yang dipotong aku cakap? Reaksi pertubuhan Cina tentang perlembagaan. Kalau tak terima bahasa Melayu, lebih baik jangan duduk di Malaysia, Cina. Itu kata Apong. Kalau tak terima bahasa Melayu, lebih baik jangan tinggal kat Malaysia. Sebab bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan negara kita. Dan memang itu ada dalam perlembagaan. Sebelum tanah Melayu nak dapat kemerdekaan, Suruhanjaya Red, dia rangka perlembagaan tersebut. Lepas dah rangka, mari sini. Dia bagi kepada setiap satu kaum rangka tersebut. Melayu, Cina, India, ambil dan baca. Dan lepas tu reaksi masyarakat terkejut kalau korang dengar. Of course, orang Melayu nakkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan reaksi daripada beberapa pertubuhan orang Cina nakkan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. Maksudnya apa tau? Benda ni bukan benda baru. Benda ni dah lama. Kita je yang tak sedar. Kalau tak percaya, benda ni korang boleh tengok dekat dalam buku teks Sejarah Tingkatan 4 muka surat 223. Bukan aku cakap. Memang ada dalam buku teks. Adik, kamu Cina ke Melayu? Cina ke Melayu? Cina lah. Cina cakap Cina lah. Ayah, ada offer tak? Bui kan ni. 你不用做了是吗？过来嘞。你要找什么？求学那边哦，来。Di sana lebih jago ya bahasa Cinanya ya daripada orang Cina Indonesia ya. Nah itu dia guys ya infonya terkait Malaysia panas, kenapa Cindo lebih nasional dibandingkan Cina, Malaysia, dan Singapura ya. Mungkin kalian punya komentar atau reaksi bisa tulis di kolom komentar. Sekian dulu infonya dan kita akan tentunya bertemu kembali di video selanjutnya. See you guys.